Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, jadi pada pagi hari ini kita lanjutin untuk materi pemrograman web ya. Jadi untuk materi pagi ini itu mengenai lanjutan dari yang kemarin. Kita akan melakukan stylingnya di website kita itu menggunakan yang namanya Bootstrap. Tapi sebelum masuk ke materi, mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai progres pembuatan web portofolionya. Mungkin masih ada yang bingung atau apa, bisa ditanyakan. Iya, aku suka ngerawat somo somo nih. Kowe. Oke, mungkin sambil berjalan aja ya. Kita sambil lakukan praktik tentang penggunaan Bootstrap. Oke, dan saya share screen terlebih dahulu. Nah, oke. Mungkin pertama-tama kalian bisa buka terlebih dahulu ya project kalian, atau mau buat baru lagi nggak apa-apa. Untuk pembelajaran bisa pakai project yang kemarin atau buat lagi aja sih lebih enaknya, karena yang ini untuk belajar terlebih dahulu. Oke, kalau saya pakai yang kemarin aja. Oke, jadi eh, untuk Bootstrap ya, untuk dokumentasi Bootstrap itu ada di website. Jadi bisa kalian buka browsernya. Oh ya, dan untuk Bootstrap kalian nggak perlu install apa-apa ya. Jadi kita ambil semuanya itu dari dokumentasi di websitenya. Jadi untuk Bootstrap itu kalian bisa cari browser, itu ketik aja Bootstrap, terus kalian klik yang paling atas ini linknya. Klik yang paling atas. Nah, saya kirim linknya juga ya ke kolom chat. Nah, itu dia linknya, getbootstrap.com. Dan kalau udah masuk ke link ini, kita masuk ke websitenya, kalian bisa masuk aja ke dokumentasinya, ke docs-nya yang ini. Klik aja yang docs. Nah, jadi kita akan diarahkan ke yang pertama, ini adalah halaman introduction. Nah, ini halaman introduction ini penting juga ya, karena untuk menjalankan Bootstrap kalian perlu nanti dari kode yang ada di sini. Oke, mungkin saya buat aja, anggap aja ini halaman kosong ya, halaman kosong. Kalian juga baru buat filenya. Dan langkah pertama yang kita harus lakukan dalam menggunakan Bootstrap itu, kita ambil aja, kita copy aja yang ada di sini. Nah, kalian pilih mungkin masuk sini ya, di yang ini, yang introduction. Kalian scroll sedikit ke bawah ya, scroll sedikit ke bawah, lalu ini ada yang kedua, ini include Bootstrap, dan di bawahnya ini code-nya. Ada code-nya, ini kalian copy aja langsung. Nah, copy to clipboard, copy, lalu langsung dipastekan di Visual Studio Code kalian, di kode editor kalian, di dalam file yang index.html. Nah, oke. Jadi mungkin di sini saya jelaskan lebih dahulu ya. Ini sama sih seperti kemarin ya. Ini berisi tag HTML ya, sama. Cuma tambahannya di sini ada, nah ini ada link href ini. Ini isinya itu merupakan link source dari Bootstrap-nya. Jadi kita mengambil Bootstrap-nya itu langsung dari ininya, dari browsernya sini. Langsung ambil dari ini. Dan juga ada link ini untuk CSS-nya, dan yang bawah ini untuk JS. Nah, oke, jadi begitu. Ini kita save dulu dan kita lihat hasilnya ya.
Cara bukanya sama ya, open in default browser. Nah, nanti kalau sudah kalian copy, kalian save, nanti keluarnya seperti ini untuk awalannya. Hello world gitu. Nah, misal kalau ininya nggak jalan ya, kalau misal CSS-nya nggak jalan itu, tadi kan tulisannya seperti ini ya. Kalian perhatikan tulisannya. Ini tuh beda dari tulisan default. Ini sudah dikasih style ya tulisannya. Jadi kalau misal CSS-nya nggak jalan itu, nanti tulisannya gini. Tulisan defaultnya tuh ini. Nah, kayak gini. Jadi tadi itu udah dikasih style langsung dari bootstrap-nya. Ambil dari bootstrap. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini sudah jalan, kita sudah bisa pakai bootstrap-nya. Sudah bisa kita jalankan untuk bootstrap-nya. Dan mungkin untuk ini saya akan coba praktikkan kita membuat web portfolio kita ya. Hanya simpel aja sih. Mungkin nanti ada bagian, berarti nanti di yang paling atas itu nanti ada, kita mungkin pakai navbar ya, navigasi, navigation bar. Lalu yang kedua mungkin nanti ada foto profile ya, foto profile. Dan di bawahnya mungkin ada sedikit penjelasan. Seperti itu. Oke, mungkin yang pertama kita nanti akan buat navbarnya. Nah, enaknya pakai bootstrap ini ya, kita itu nggak perlu ngetik lagi gitu loh. Kita nggak perlu ngetik lagi, kita tinggal buka aja dokumentasinya, kita cari di sini navbar. Nah, navbar, ini pilih aja yang paling atas ini, how it works. Nah, lalu scroll ke bawah. Nah, di sini sudah ada contoh hasilnya dan di bawahnya ini ada source code-nya. Misal saya kopikan ini, nah ini di copy, lalu kita pastekan di bawah ini ya, di bawah yang H1, di atasnya yang script ini. Nah, di sini misal ini saya kasih komen ya, navbar navbar start. Lalu yang bawahnya kita kopikan lagi, ini sebagai penanda aja sih, bebas kalian mau pakai atau enggak. Ini kita kasih navbar n seperti itu. Nah, lalu dipastekan aja code yang udah kita copy tadi, di save. Lalu kita coba lihat hasilnya ya. Nah, jadi seperti ini. Nanti muncul navbarnya di sini. Nah, jadi enaknya pakai Bootstrap itu kayak gitu. Kita tinggal copy paste saja. Oke, mungkin yang ininya kita hapus dulu ya, yang mana tadi? Yang H1 ini. Kita hapus. Dan untuk Bootstrap ini tetap bisa kita timpa pakai CSS yang biasa. Jadi kita bisa kombinasikan CSS yang kita pakai itu sama Bootstrap gitu. CSS yang kita buat sama Bootstrap. Ini saya hapus dulu. Oke, di situ. Nah, pertama-tama kita buat navbarnya terlebih dahulu ya. Mungkin saya cari navbar yang lain yang enggak ada search-nya. Mungkin yang hmm, yang ini aja mungkin ya. Pakai yang ini, lalu kita hapus dulu yang ini, kita timpa, di save, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Mungkin kita akan ubah ya untuk navbarnya ini kita isikan sesuai isi nanti kita ya.
Oke, mungkin dari yang paling ini, yang tulisan navbarnya mungkin akan kita ganti dengan tulisan portofolio. Nah, portofolio. Lalu yang ini home kita biarin home aja. Lalu yang feature mungkin kita ganti dengan about. Lalu yang pricing ini kita ganti dengan project ya. Nanti kita untuk taruh project-project nanti di ini, dan yang terakhir mungkin kontak. Oke, kita save. Nah, oke, sudah berubah ya di sini. Sudah berubah dan mungkin hmm, mungkin untuk ininya yang ini kita matikan aja. Karena di sini kan disable. Nah, disable ini nanti kalau ini kita disable tulisannya itu samar kayak gini ya. Ini kita samar atau ini juga nggak bisa diklik untuk ini. Jadi disable-nya dihilangin aja. Oke, refresh. Nah, ini. Oh ya, dan ini juga nggak bisa diklik. Not item. Oh, karena nggak ada harinya ya. Ini kita kopikan aja. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa diklik. Kalau di hover nanti berubah pointernya. Oke, dan mungkin ini karena warnanya putih ya untuk background dari navbarnya. Ini saya ubah, dan cara ubah warna di Bootstrap itu kita bisa cari aja. Nanti kita tinggal tambahin aja gitu. Kita buka ke dokumentasinya dulu, kita cari aja color. Kita cari color. Hmm, Nah, ini kita ke background ya, kita ke halaman yang background, dan ini sudah ada kayak ini misal BG primary. Nah, ini warnanya biru. Jadi kalau di Bootstrap ini warnanya pakai nama khusus ya di sini ya. Mungkin saya akan pakai warna hijau untuk background dari navbar saya. Jadi saya kopikan yang BG sukses ini. Kita copy aja BG sukses, lalu kita kembali ke kode editornya dan ditambahkan, oh ini ada di sini ya, di yang paling atas ini kan ada BG body tertiary. Body tertiary ini warnanya, nah warnanya kayak gini, agak samar. Ini enggak, ini sebenarnya ada warnanya cuma nggak terlalu kelihatan. Jadi kita ubah di sini. Ini kita ganti jadi BG sukses tadi. Nah, kalau di refresh warnanya berubah. Jadi seperti itu. Dan mungkin karena ini warnanya nggak terlalu kelihatan ya, mungkin untuk tulisannya mungkin bisa kita ganti untuk warnanya. Hmm, ini kita ganti ke warna putih untuk warna dari tulisannya. Nah, ini kalau ini kita tambahin di CSS-nya. Kita ke ini aja ya, ke style, lalu kita tambahin ini kelasnya di sini dia pakai, kita pakai kelas navbar aja ya. Navbar, jadi titik navbar. Lalu karena di sini pakainya A, mungkin bisa navbar seperti ini. Lalu, oh ya, jangan lupa dihubungin ya untuk CSS-nya. Kita tambahin link dari CSS kita di bawahnya yang dari Bootstrap. Nah, ini kasih aja link. Nah, ini arahkan ke style.css. Lalu di save. Nah, warnanya sudah berubah. Cuma yang home ini nggak berubah. Oke, dan mungkin ini karena warnanya putih ya untuk background dari navbarnya. Ini saya ubah, dan cara ubah warna di Bootstrap itu kita tambahin link dari CSS kita di bawahnya yang dari Bootstrap. Nah, ini arahkan ke style.css. Lalu di save. Nah, warnanya sudah berubah. Cuma yang home ini nggak berubah.
Nah, ini kita ini aja. Nah, oke. Tulisannya sudah berubah untuk warnanya. Dan kalau kita over juga berubah jadi karena defaultnya seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ya untuk pembuatan navbar. Gimana? Apakah ada yang bingung tentang pembuatan navbar ini menggunakan Bootstrap? Bisa ditanyakan aja lewat kolom chat atau kalau mau unmute mic juga nggak apa-apa. Oh ya, dan enaknya kita pakai Bootstrap ini, webnya ini kita langsung responsif ya. Beda kalau sama kita pakai CSS biasa itu kita harus ituin tambahin lagi di CSS-nya supaya websitenya bisa responsif. Kalau kita pakai Bootstrap ini, websitenya udah auto responsif. Responsif itu kayak gimana? Responsif itu misal kita kan ini pakai di desktop ya, kita pakai laptop atau komputer. Nah ini kan halamannya seperti ini. Nah ini full. Beda kalau di HP. HP kan lebih kecil untuk layarnya. Jadi kalau misal kita gini tuh kadang ininya tuh nggak cukup. Nah ininya tuh nggak cukup. Jadi nggak beraturan lah. Jadi kalau misalnya responsif, nah ini langsung muncul kayak gini ya. Jadi otomatis nanti dia membuat suatu ini. Nah, jadi kayak gitu untuk responsif. Masih bingung cara menambahkan navbar. Cara nambahin navbar itu ini tadi ya. Cara nambahin navbar itu kita ke ini dulu, ke code editornya dulu. Pertama udah itu belum, udah yang ininya udah belum yang awalannya tadi, yang ini udah di copy belum? Nah ini di copy dulu ya. Ini saya komen dulu lagi deh. Aduh. Nah, jadi yang ini tadi di copy dulu ya. Ada di halaman introduction. Lalu ke yang nomor 2. Nah ini di copy aja. Ini di copy. Lalu kita pastekan di sini. Nah, jadi ini untuk anggap aja instalasi buat bootstrap-nya lah. Enggak, ini saya maksudnya ini tadi ini ya buat biar code-nya nggak jalan ini jadi saya inilah caranya itu tadi tuh kontrol sama slash jadi biar kodenya nggak jalan. Nah, buat bikin navbarnya tadi pertama di ini dulu ya. Jadi code-nya itu ada di sini. Kalian copy dulu ininya. Ada di nomor 2 ini di halaman introduction. Di copy terus dipastein aja di sini. Nah, anggap aja ini instalasi buat bootstrap-nya. Oke. Lalu cara buat bikin navbarnya, kalian kembali lagi ke dokumentasinya di sini. Terus cari aja navbar. Cari aja navbar. Terus tadi search navbar ya. Searchnya di sini ada di atas ini. Ketik aja navbar. Terus pilih yang how it works. Lalu pilih. Nah di sini ada beberapa pilihan. Ada contoh dari hasil outputnya kayak gimana. Terus di bawahnya ada source code-nya. Misal tadi saya kan pilihnya yang ini ya. Yang bawah ada di sini. Misal kalian pengen pilih yang ini. Kalian pengen pilih yang ini. Nah, kan di bawahnya ada source code-nya ya. Nah, ini kalian tinggal copy aja. Copy, terus dipastekan ke dalam konten di file HTML kalian. Di dalam body ya. Di dalam body, kan di dalam body ini ada satu itu kan gini munculnya nih. Nah, kayak gini. Nah, ini mungkin bisa kalian hapus dulu aja yang H1. Yang script ini jangan dihapus ya, karena ini berguna juga. Jadi eh, kode yang udah kalian kopikan tadi, yang ini udah di copy, dipastekan di dalam body di atas yang script ini, di atas yang script ini kalian paste aja. Nah kayak gitu. Mungkin bisa dikasih nama kayak tadi ya, bisa kasih pembatas. Caranya kalian ketik aja, klik aja, kontrol sama slash di keyboard. Nah nanti otomatis buat ini. Ini sebagai penanda aja. Kalian kasih nama navbar start. Gitu.
Terus di paling akhirnya kalian kasih lagi sama caranya Ctrl slash navbar n. Ini sebagai penanda aja. Ini bagian apa sih? Biar kalian bisa nggak bingung gitu loh. Ini bagian apa nanti? Bisa dikasih kayak gitu. Nah, ini di save aja. Di save. Terus kalian buka. Nah, nanti muncul navbarnya kayak gitu. Terus untuk pertanyaan yang ini, saya masih bingung mengganti teks menjadi hijau kayak tulisan start bar start jadi tulisan hijau. Oh, itu iya tadi gini. Caranya itu sebagai penanda aja ya. Sebagai penanda itu caranya kalian di keyboard itu pencet Ctrl sama slash. Nah, nanti otomatis muncul kayak gini. Terus tinggal tulis saja di antaranya. Nah, bar start misalnya kayak gitu. Oke, mungkin sampai sini gimana? Udah bisa kah tadi yang buat navbarnya? Oke. Berarti Rafael udah bisa kah buat navbarnya? Oke, mungkin saya lanjutkan lagi tadi ya. Yang ini, oke, saya lanjutkan lagi. Tadi, maaf, tadi terpental ya. Nah, sini saya lanjutkan lagi. Tadi sampai di pembuatan navbar ya. Sampai di pembuatan navbar, ini tadi kita refresh dulu. Nah, kayak ini, sampai kayak gini tadi. Mungkin saya pengen juga tulisannya supaya ada di kanan ya. Jadi ininya ada di kanan. Hmm, kita tambahin di stylenya mungkin. Hmm, nanti aja lah. Oke, lalu setelah navbar ya, setelah navbar mungkin yang kedua itu kita mau tambahin mungkin gambar ya. Mau tambahin gambar, nah cari aja di sini image. Nah, di image ini saya mungkin ini apa? Versinya cek image dan saya mungkin pilih yang oh mungkin pilih yang aduh
yang ini ya, yang ini aja. Saya copy, lalu saya taruh di bagian bawahnya. Di bawahnya navbar. Ini saya kasih lagi penanda in profile image. Pak. Lalu bawahnya profile image N. Oke, lalu di copy aja. Dan kita perlu yang namanya foto. Di sini saya ada foto. Ada foto nggak ya? Ini ada nih. Kita copy. Sini. Nah, tadi setelah kita copy ya, kan tadi copy ini, lalu dipastekan di sini, di dalam konten ya, di body, dikopikan sini, ini saya kasih penanda, profile image start, profile image end, lalu kita isikan di source-nya. Source-nya kita ganti sesuai ini, IMG dan foto kita. Ini ALT-nya kita isi aja ya, profile image. Nah, lalu kita coba refresh. Nah, besar banget teman. Nah, ini mungkin bisa kita ubah aja dipakai CSS ya. Kita tambahin di kelasnya sini, kelasnya kita kasih aja. Kita buat kelas kedua, mungkin ini aja. Profile slash profile strip image. Profile strip image. Nah, ini jadi kita ini tuh satu div itu bisa menampung banyak kelas ya. Jadi nggak cuma satu doang. Jadi setiap tag di HTML itu bisa menampung lebih dari satu kelas. Ini kita tambahkan di sini. Di nama kelasnya itu profile image ya. Profile image. Profile image. Lalu kita ubah width-nya. Width-nya mungkin 200. Waduh. Bentar ya. Mungkin kita tambahin di sini aja mungkin. Ini dihapus saja. Ditambahin di sininya. Nah, di kita tambahin di sini ya. Di setelah ini. Kasih width-nya 200 coba. Oke. Kasih width-nya 200. Refresh. Nah, bisa ya, bisa berubah ya.
Terus mungkin biar gambarnya bulat, ini kelasnya kita rubah. Rounded, jadi di sini mungkin ada yang diminta ini. Jadi nama kelas di bootstrapnya itu rounded, coba rounded circle. Nah, jadi biar gambarnya bulat kayak gini. Cuma ini karena gambar saya itu di sini tuh lonjong ya. Jadi di sininya bulatnya itu ikutan lonjong. Jadi mungkin kita cari yang gambar ini, saya cari gambarnya yang rasionya kotak ya, yang sama ini mungkin. Oke. Nah, biar bulatnya itu bulat sempurna gini. Cuma mungkin karena ini kayaknya terlalu mepet ya antara navbar dan fotonya, jadi mungkin saya kasih margin. Nah, coba kita cari margin di sini. Nah, ini margin. Oke, kita carinya margin atas ya, margin atas. Jadi mungkin kita tambahin di sini mt mungkin 3. Kayaknya kurang. Terus mungkin ditambahin juga di sini, tambahin margin bottom. Oke, udah gitu aja. Mungkin. Oh, maksimal bisa sampai 5 di sini ya. Maksimalnya itu 5. Emerge. Oke, jadi kayak gini untuk nambahin foto. Mungkin sampai sini dulu lagi. Ada yang mau ditanyain tentang menambahkan foto untuk foto profilnya, untuk menambahkan foto. Ini masih ada yang bingung atau error mengenai penambahan fotonya, boleh ditanyakan. Menambahkan warna. Warna apa tuh? Warna tulisan kah atau background atau apa? Oh, warna navbar. Kalau warna navbar tadi udah kita copy ya untuk source code-nya. Nah, itu untuk warna dari background navbarnya itu ada yang di sini, ada di paling atas ini. Nav class. Nah, ini tuh ada yang BG strip apa gitu. Kalau mungkin defaultnya di sini tuh hmm,
Nah, kalau aduh. Mungkin kalau defaultnya itu di sini tuh dia navbar BG strip body tertiary ya mungkin. Nah, kalau mau ngubah warna, nah ini tuh kita bisa cari di dokumentasinya, cari color ya. Kita cari color, bukan color, background, ke background. Nah, di sini ada banyak ini warnanya. Jadi tadi sesuai yang ada di sini, kalian bisa ganti aja ini BG strip apa gitu. Di sini kan ada. Misal di sini saya kan awalnya sukses ya. Mungkin saya pengen ganti ke warna merah. Nah, merah itu nama code-nya di sini tuh danger. Jadi kita tinggal ganti aja di sini. Ini strip BG strip danger di sini. BG strip danger, saya save, di save, terus di refresh. Nah, nanti warnanya jadi merah kayak gitu. Untuk merubah warna dari navbarnya. Oke, sudahkah? Apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Mungkin tentang penambahan foto atau ini gambarnya, profil image-nya. Nah, ini supaya navbarnya ini yang ininya bisa di kanan ini, untuk di sininya kita bisa tambahin MS strip auto ya di bagian ini. Di bagian pas di UL nih, ini bisa tambahin MS strip auto biar eh, tadi yang ininya navbar yang ini bisa ada di kanan, atau kalau kalian mau tetap di kiri juga nggak apa-apa.
Oke, mungkin selanjutnya di bagian image-nya ini ya. Mungkin karena ini kan kayak apa ya, kurang itu aja. Mungkin supaya ada kayak apa ini, kayak tepinya gitu. Nah, ini kita tambahin sebuah kelas, ini ada namanya image thumbnail. Nah, coba kita tambahin ya di bagian ininya. Ditambahkan aja di sininya, di kelas di bagian image ini. Nah, setelah rounded circle, ini kita tambahin img wrap thumbnail. Nah, img wrap thumbnail, coba kita lihat hasilnya. Nah, nanti di sekitar gambarnya tuh kayak ada apa ya? Kayak ada hmm, garisnya gitu. Jadi kayak ada di dalam sebuah bingkai gambarnya atau fotonya. Oke, mungkin untuk selanjutnya setelah foto kita akan kasih tulisan ya di bawahnya ya. Kita akan kasih tulisan, mungkin tulisan nama aja ya. Kita akan kasih nama di bawahnya. Kita pakai mungkin A1 aja. Coba kita tambahin di sini aja di bawahnya ini. Hmm, oke, di situ. Nah, kayak ini. Kita kasih nama kayak gini ya. Kayaknya terlalu besar. Kita kasih margin dulu sedikit dulu. Kita tambahin kelas ya. MB margin bottom 3. Nah, ini dan ini kayaknya tulisannya terlalu besar ya untuk tulisan namanya. Ini kita bisa kecilkan. Coba dulu. Kita cari di dokumentasinya ya untuk tulisannya. Hmm. Nah, makasih. Font size-nya kita kecilin. Di sini kelas untuk font size itu FS ya, FS terus strip 1 sampai 6. Satu yang paling besar terus sampai ke 6 yang paling kecil. Mungkin kita coba dulu FS 3. FS 3. Hmm, oke, mungkin kayaknya segini cukup ya. Segini cukup. Dan ini mungkin untuk tulisan seperti ini ya. Untuk tulisan kita tambahkan tulisan sini. Nah, mungkin sampai sini dulu. Apakah ada yang ingin tanyakan tentang penambahan gambar dan tulisan?
Nah, ini ada pertanyaan, bedanya tag H1 sama tag P itu apa? Mungkin saya langsung praktikkan aja. Jadi, apa sih bedanya H1 dan P? Kalau H1 itu biasanya kita pakai buat judul ya. Kalau H1 itu nanti, misal kita iniin H1 di sini, kita kasih tulisan apa aja. Tag 1. Nah, H1 itu nanti munculnya kayak gini. Nah, tulisannya besar seperti ini dan bold ya. Kalau misal P, kalau misal P itu nanti kayak gini munculnya. Bentar, kok tidak mau keluar. Nah, kalau H kalau H1 ini nanti outputnya kayak gini ya. Tulisannya nanti besar dan dia bold. Kalau P ini kayak gini kecil dan nggak bold tulisannya. Biasanya ini buat kita tulis paragraf atau apa gitu ya. Kalau ini biasanya buat judul kayak gitu. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Saya hapus dulu yang ini. Saya hapus. Terus mungkin kita akan membuat bagian about ya. Kita akan buat bagian about. Nah, ini kita buat baru dulu ini penandanya about start, soalnya about end. Kita akan buat bagian about. Nah, saya pakai div aja ya, pakai div lagi. Div itu ya saya pakai div di sini. Saya pakai div lalu mungkin nanti kita kasih kelas nih. Kasih kelas, tapi kita ini buat kontennya dulu. Mungkin pertama ada judul. Kok ditutup? Kok ditutup, Riz?
Bentar, bukan aku hostnya di sana. Kenapa? Hostnya bukan aku. Hmm. Iki tadi. Oke. Ini kita pindah ke main rumah. Nanti Oh iya. sini. Oke, oke. Bisa dilanjut lagi, Bang. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Saya share screen lagi. Nah, kita lanjutkan akan membuat bagian about ya. Bagian about ini mungkin kita kasih ID terlebih dahulu. Nah, pakai section. Pakai section kasih ID. ID-nya about. Nah, kita pakai ID kenapa? Karena nanti biar ini kepakai ya. Jadi ketika nanti ini diklik nanti bisa langsung ngarah ke ID. Jadi di sininya kita kasih ID about dulu. Oke, lalu mungkin sini kita akan buat kontainer ya. Kita akan buat sebuah kontainer. Hmm, oke. Nah, ini kelihatan ada kita buat ini dulu ya, buat judulnya terlebih dahulu about me dan nanti warnanya mungkin antara bagian ini sama bagian yang about me kita sedikit ubah ya biar agak beda gitu. Saya kasih ini. Ya. Hmm. Oke, lanjutkan lagi. Ini tulisannya mau saya bikin ke tengah ya. Jadi mungkin ininya kita kasih close. Oke. Nah, supaya tulisannya ke tengah ya. Di sini juga untuk judulnya mungkin hmm, eh, untuk font size-nya juga saya ubah biar nggak terlalu besar ke 4 mungkin. Oke, kekecilan. Nah, segini ya. Ini untuk halaman about dan nanti di bawah about-nya nanti bakal ada sebuah paragraf ya. Di bawah about-nya nanti ada paragraf.
Oke. Eh, Oke. Terus masih di dalam kontennya, di sini kita buat div lagi untuk paragrafnya ya. Paragrafnya ini kita buat div lagi, terus di bawahnya ada nanti ada p, lalu isinya mungkin perkenalan ya. Oke, kayak gini. Kita cek dulu. Nah ini, oke, kita lanjutkan dulu ya. Jadi ini yang pertama, lalu mungkin bakal ada dua ya, sebelah kiri sama sebelah kanan teksnya. Ini kita copy aja, kita copy, taruh di bawahnya ya. Taruh di bawahnya, ini, saya ganti untuk teksnya. Mungkin saat ini saya hmm, nah, di sini kan masih di bawah ya. Jadi kita kasih kelas supaya tulisannya bisa ke kanan. Bisa ada di sini, di sampingnya itu. Mungkin di sini kita akan kasih dulu hmm, mungkin pakai kolom, akan buat kolom. Kita cari dulu di sininya. Hmm, nah, isi kolom di sini. Oke, coba di tes. Coba ya. Hmm, oke, mungkin, oh,
Sini nggak berubah, mungkin sininya kita kasih kelas lagi mungkin ya. Kita coba kasih kelas lagi. Sininya. Nah, kayak gini ya. Ini saya tambahkan lagi tadi kelas kayak gini biar tulisannya bisa jejer ya kayak gini. Mungkin di sini saya kasih margin supaya antara about me sama tulisan yang di bawahnya nggak terlalu mepet. Nah, kayak gini ya. Oke, mungkin sampai sini untuk halaman about. Mungkin sampai sini dulu ya untuk halaman about. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk pembuatan halaman about ini. Silahkan kalau masih ada yang bingung atau apa mengenai pembuatan halaman about ini atau yang sebelumnya yang atasnya juga boleh tanyakan yang foto dan tulisan nama ini. Cuma ini untuk backgroundnya masih belum full ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk contoh dari penggunaan Bootstrap. Nanti bisa kalian lanjutkan lagi, bisa kalian terapkan ya di dalam pembuatan website portofolio kalian untuk penggunaan Bootstrap-nya. Mungkin untuk penggunaan Bootstrap sampai sini aja. Kalau ada yang ditanyakan, boleh langsung ditanyakan aja. Sebelum nanti akan saya tutup ya untuk sesi kali ini. Mas, izin bertanya, ini di record kan? Ini di record ya. Iya. Saya tadi ada alat
Jadi Ya, di record kok. Nanti link recordnya saya share. Nanti kalian bisa pelajari lagi untuk bootstrap-nya dan mungkin bisa cari referensi lain ya. Bisa cari referensi lain di YouTube atau Google tentang penggunaan bootstrap ya. Bisa kalian terapkan di pembuatan website portofolionya. Cara tengahin tulisan. Kalau cara tengahin tulisan kalian bisa pakai ini aja. Jadi ditambahin di kelasnya mana yang mau kalian tangin. Misal ini saya ini tadi ya. Misalnya saya buat ini baru lagi, terus di dalamnya ini nggak usah ini aja. Nah, misal teks ini ya. Misal teks ini kan asalnya nggak ada di tengah, nah ada di sini. Misal mau kalian tengahin itu di Bootstrap itu ada kelas itu yang namanya text center. Jadi nanti tulisannya bakalan ke tengah. Nah, kayak gitu. Kalau mau tengahin tulisan kalian bisa tambahin kelas aja yang namanya text center supaya tulisannya bisa ke tengah. Di sininya harusnya juga ada sih di dalam dokumentasinya. Nah, ini. Kalian bisa tambahin text start, text center, dan text end. Kalau start itu dia sama kayak tadi, kayak awal tadi ya, ada di kiri. Nah, ada di sini. Kalau misal text end itu nanti ada di kanan. Kalau center dia ada di tengah. Nah, jadi supaya kalau mau nengahin tulisan, kalian bisa tambahin kelas aja di sininya text center. Ada di dalam dokumentasinya juga di sini. Jadi ditambahin kelas yang namanya text start, text center, atau text end. Oke, mungkin ada yang ingin tanyakan lagi. Baik, mungkin kalau gak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk sesi kali ini cukup sekian ya. Nanti bakal dilanjut lagi jam 2. Jam 2 itu nanti materinya akan tentang Git ya, GitHub ya. Jadi gimana caranya supaya website kalian tuh bisa diakses secara online. Jadi nggak cuma di lokal doang, cuma kalian yang bisa lihat. Jadi semua orang bisa lihat ya. Jadi biar websitenya bisa diakses secara online.
pakai yang namanya GitHub, nanti diupload ke dalam GitHub. Oke, jadi gitu. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk rekan-rekan semua ya yang sudah hadir. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.